Kita tinggal lihat nih. Kemarin kan di sini dia buat buat gap yang sangat lebar ya karena dia bagi dividen. Nah, dia bisa break area 3.000 atau enggak, dia bisa breakout di harga 3.000 atau gimana. Nah, kalau bisa breakout di harga 3.000 menarik ya, harga 3.200. Nah, kalau PTBA ini kan dia karakternya kan bagi dividen besar ya. Nah, setiap dia mau bagi dividen itu harganya di dikerek dulu, harganya dinaikin dulu. Setelah bagi dividen, nah harganya jatuh karena dividennya gede banget, dividen yieldnya tinggi. Nah, untuk strategi kayak gini kita harus kuat-kuatan juga sih nge-swing saham em, yang jauh-jauh hari sebelum dia bagi dividen gitu. Rata-rata dia bagi dividen kan bulan Mei ya kan, Juni. Kita lihat tahun kemarin bulan apa? Juni. Nah, ini bisa jadi buat sesi yang menarik juga PTBA. Terus sekarang kan musim Lebaran ya, coba kita lihat Matahari. Matahari ini juga dividennya gede, cuman pergerakannya belum menarik ya, belum menarik. Cuman ini ada momentum, momentum stokastiknya Golden Cross. Nah, kita lihat nih besok konfirmasinya gimana. Kalau misalnya jebol support area 1.800-an, nggak valid berarti kalau ini kurang valid gitu. Jadi kita kembali ke materi lagi. Kita tadi melihat ya indikator stokastik, MACD, RSI, ya. Terus ada lagi yang eh, cukup efektif buat kita lihat namanya divergence. Nah, divergence ini sinyal momentum ya, momentum yang cepat ya. Ada tergantung ya seberapa kuat karena ada perbedaan nih antara bullish strong, medium, ada weakness, ada hidden. Nah, biasanya yang oke itu yang strong sama hidden. Yang hidden itu cenderung lambat gerakannya. Itu bisa kita lihat bisa jadikan indikator untuk memprediksi ya, untuk memprediksi saham tersebut kenaikan dan penurunnya, ada sinyal kenaikan dan penurunan, maksud saya gitu. Ini ada contohnya juga, saya banyak sekali contoh. Dia MACD-nya MACD mati ya, masih di dead cross. Nah, strong bear div ini ada di saham Toba. Nah, target penurunan dari bear div itu kalau saya pakai support ya, pakai support-support kuat. Ketika support kuat tersebut berhasil tembus, berarti potensi dia buat turunnya itu dalam gitu. Ini waktu penurunan ada berita WTE kan. Nah, mau carinya gimana? Carinya itu adalah ketika saham itu dia posisi dia bentuk higher high tetapi di indikator tidak melakukan hal yang demikian juga. Nah, kita lihat dari indikator MACD sama stokastik ya. Ini kan dia bikin higher high ya, bikin puncak yang tinggi, tapi sedangkan di stokastiknya dia mengalami penurunan seperti ini. Ini juga. Nah, ini bisa jadi eh, sinyal akan terjadinya bearish. Itu sempat terjadi juga di IHSG ya, di composite ya. Nah, untuk melihat momentum itu, kita tarik garisnya itu yang di atas ya. Jangan misalnya ini kita lihat momentum di atas gini, tapi ininya di bawah. Nah, kalau gini ini nggak sah. Emang kalau dilihat ini pasti akan hidden ya, tapi nggak bisa. Kalau misalnya kalian tarik garisnya di atas ya harus di atas. Kalau di candlesticknya di atas berarti di indikatornya juga harus di atas. Itu pembalikannya. Nah, ini kan ada sinyal ya, sinyal bearish. Sebenarnya udah kelihatan dari indikator ini. Nah, apalagi di sini ada momentum
IHSG ini dead cross. Nah, di area sini. Kalau IHSG cocoknya pakai MACD ya karena IHSG kan pergerakannya kan lambat ya, size-nya gede gitu. Kalau pakai stokastik banyak banyak anomali. Contoh penerapannya seperti itu untuk di divergence. Kemudian strategi exit saham kalau saya sederhana ya bikin bikin trading plan saya basicnya di support and resistance jadi beli sahamnya kebanyakan beli saham-saham di support lalu jual di resisten gitu. Ini saya contohkan waktu itu saham Barito Pacific ya beli di area 2200 area RBS-nya kan. RBS sama area supportnya lalu melakukan stop loss di harga 1955 untuk target taking profitnya sendiri di resisten yang kuat gitu. Nah ini contoh sell di area resisten. Nah banyak di area support kuat lalu di area taking profit. Nah, terus area taking profitnya di area resisten tersebut bisa pakai garis atau pakai area gitu. Untuk menunjang keakuratannya apa tetap pakai indikator ya, indikator sama volume. Kalau misalnya volumenya tinggi di area resisten volume jualan berarti kemungkinan banyak investor yang melakukan aksi taking profit itu tinggi gitu. Nah, ini tadi saya lihat exit berdasarkan MACD kalau ada momentum dead cross sama hidden bearish ya, ada bearish strong ya. Nah, seperti itu. Oke, setelah membahas mengenai makro ya, sedikit makro lalu analis teknikal, kita ke psikologis tentang strategi pengelolaan emosi. Nah, ini ada di materi RSA ya. Jadi eh, ini kalian dapat ilmu daging juga mengenai bias psikologis. Ini ada tiga ya yang paling sering kita jumpai. Ada yang namanya FOMO, overconfidence, sama loss aversion. Nah, FOMO ini sempat beberapa bulan yang lalu ya dirasakan di pasar modal Indonesia, yaitu membeli karena takut ketinggalan tren ketika misalnya seorang influencer memberikan rekomendasi atau ngepom-pom saham, nah ikut-ikutan tuh sahamnya udah naik, mereka baru masuk, nah jadi ajang cuci piring aja seperti itu, gitu. Terus ada juga yang namanya yang bahaya juga overconfidence, yaitu terlalu yakin pada analisa diri sendiri sehingga mengabaikan risikonya. Misalkan nih, eh, ada seorang trader, dia dia win rate-nya paling tinggi di saham-saham minyak. Nah, ketika harga minyak turun, nah dia terlalu overconfidence bisa naik lagi. Nah, itu bisa berakibat yang berbahaya gitu. Atau misalnya yang paling sering itu scalping di emiten A gitu. Scalping di emiten A udah untung beberapa kali, tapi dia udah merasa yakin nih, ini ini tempatku, ini tempatku, ini tempatku nih, ini area aku nih. Dia overconfidence gitu, terlalu percaya diri kalau sahamnya misalnya udah nggak works, dia nggak mau cut loss. Nah itu berbahaya. Lalu ada juga namanya loss aversion ini sering juga dijumpai, yaitu lebih takut rugi daripada mendapatkan untung. Nah, sahamnya udah floating minus sampai 20%, 30% ditahan-tahan dengan harapan sahamnya akan naik. Sedangkan kalau udah untung 5% gitu, 3%, 5% udah udah taking profit. Nah, niatnya misalnya niat nge-swing tapi untung 5% aja udah di taking profit gitu. Ini bias yang sering kita jumpai. Lalu em, ini cara membuat trading plan ya. Nah, ada tiga, gitu. Menentukan jangka waktu dan trading style-nya. Kita niatnya apa nih? Niatnya scalping, day trade atau swing gitu. Harus bisa baca juga kondisi market ya. Kalau misalnya market sekarang dipaksa swing juga keseret gitu. Lebih baik menunggu sampai market sellernya itu benar-benar
mereda, seller mereda, berita bagus mulai ada, itu boleh dipertimbangkan. Usulnya sekarang scalper ya, cuanku seperti yang saya katakan tadi. Kalau menekan risk and reward, ya minimal kalau misalnya mau trading saham, risknya 1 banding 3 atau 1 banding 2 lah, minimal 1 banding 2 dalam menentukan trading ya, menentukan analisis trading. Lalu mencatat, nah mencatat ini penting guys, untuk melakukan backtest, ya punya strategi baru, metode baru gitu. Misalnya pakai strategi hidden tadi, lalu nemuin strategi baru, di backtest worksnya seberapa. Nah, kalau pakai stokastik gimana, pakai MACD lancar atau tidak, sering banyak false atau tidak gitu. Lalu ada juga yang namanya mengelola risiko ya. Mengelola risiko ini penting juga ya. Kita tidak bisa idealis untuk, kalau saya nggak bisa idealis untuk all in di satu portofolio. Better diversifikasi ya ke beberapa instrumen investasi, misalnya diversifikasi ke reksadana, ke obligasi kayak gitu. Ataupun kalau saham, diversifikasinya per sektor, ke sektor perbankan, sektor komoditas, sektor konsumer gitu. Jadi dibagi nih, kita bisa mode attack, mode defensif atau eh, ya antara dua itu sih, mode attack atau mode defensif. Itu lalu menggunakan modal sesuai sesuai ukuran dan toleransi dari risiko pribadi. Tetap ya kalau misalnya modal kita misalkan nih katakanlah modal 10 juta, kita nggak bisa all in ya, all in langsung di satu saham 10 juta atau 9 juta, itu terlalu berisiko. Maksimal kita menggunakan dana itu 50%-nya, 5% atau 70%-nya itu. Itu kalau misalnya kalian pengen agresif ya. Lalu yang sering terjadi juga yaitu menggunakan dana darurat buat trading. Nah, dana darurat ini misalnya buat bayar cicilan, buat bayar UKT ya, itu dipakai dulu buat trading. Nah, itu terlalu berisiko, apalagi di market seperti sekarang. Nah, melakukan spekulatif buy gitu kan, spekulatif buy dengan uang uang UKT. Nah, itu cukup bahaya ya nanti kalau misalkan minus, nah pusing nanti. Ini ya udah selesai tuh, Bu. Tinggal risiko. Oh ya udah di sini. Nah, ini ada semangat ya buat kalian ya. Em, di kondisi market sekarang ini floating loss itu biasa, tapi seberapa mampu kita untuk membaca momentum dan mengelola uang itu ya. Nah, trading ini juga bukan soal benar atau salah, tapi soal kita disiplin dalam melakukan taking profit atau cut loss untuk membatasi risiko. Nah, saat kita jatuh 10 kali, kita harus bisa bangkit 11 kali karena pasar modal Indonesia masih sangat besar potensinya gitu. Mungkin ini materi dari saya udah ya, materi sama charting. Udah, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri atas pemaparannya yang sangat menarik dan informatif. Selanjutnya, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Saya akan memandu jalannya sesi ini, dan bagi peserta yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan menggunakan fitur raise hand atau mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Sesi tanya jawab akan berlangsung selama 15 menit. Untuk aturan sesi diskusi, yang pertama menyebutkan nama sebelum mengajukan pertanyaan. Kemudian pertanyaannya singkat, padat, dan relevan dengan topik. Lalu narasumber akan menjawab setelah pertanyaan diajukan. Baik, kita mulai. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Sepertinya di kolom chat sudah ada, Kak. Ini nanti pertanyaannya langsung mau dijawab atau gimana? Boleh langsung saya jawab, Kak. Iya, saya bacakan. Untuk pertanyaan yang pertama dari Intan Kristiana, mengapa seorang trader perlu membuat trading plan sebelum melakukan transaksi saham? Oke, mengapa seorang trader perlu membuat trading plan sebelum melakukan transaksi saham? Karena kita trading ya, trading itu kan berdagang. Nah, dari berdagang itu kita harus punya yang namanya strategi. Nah, strateginya gimana? Strategi membaca market, membaca kondisi, sama membaca chart. Nah, kalau membaca chart nanti ada turunannya kan, sama membaca indikator, sama struktur market, volume itu tadi, dan lain sebagainya. Itu perlu karena Em, kita nggak bisa ya gambling di suatu saham kita asal masuk ya asal masuk itu resikonya terlalu besar jadi kita harus bisa latihan membuat trading plan karena trading plan itu adalah senjata utama dari seorang trader. Nah, saya jelaskan senjata utamanya itu kan trading plan. Nah, trading plan itu juga kita juga bisa membreakdown juga ya setelah trading plan apakah ada news ya karena sebenarnya kalau trading plan aja itu marketnya itu bisa bisa gerak enak kalau IHSG-nya sedang kondisi fine. Nah, kalau kondisi sekarang kita buat trading plan pasti banyak keseretnya. Nah, untuk itu kita juga bisa membaca berita ya. Rata-rata trading plan berhasil itu kalau ada berita, ada news yang bagus gitu. Misalnya ada aksi korporasi untuk tahun 2025 kemarin kan kebanyakan saham-saham yang bergerak itu kan saham-saham yang ada proyeknya kan, ada proyek aksi korporasi rek issue atau bagi dividen atau entah itu stock split ya, yang paling banyak rek issue. Nah, kita lihat nih saham-sahamnya yang ada aksi korporasi. Atau kalau kita lihat saham-saham yang ada aksi korporasi kan em, ada katalis positif kan. Biasanya sahamnya bisa bakal dinaikkan. Nah, kita tinggal buat nih trading plan saham-saham tersebut karena kalau misalnya ada news bagus, pergerakannya jauh lebih enteng daripada saham yang kita buat trading plan, tapi pergerakannya itu bisa naik, cuman membutuhkan waktu yang agak agak lama lah daripada yang ada newsnya. Gitu. Jadi seorang trader tetap ya harus bisa membuat trading plan. Ya. Tapi kalau sekarang macam-macam juga sih trading plan dan juga kita bisa lihat trading by ini aja by order book aja gitu. Itu juga bisa. Tapi better kita harus bisa buat trading plan dulu lah. Ini itu jawaban dari saya. Kalau misalnya ada sanggahan boleh kok, boleh ini. Baik, terima kasih. Kepada Intan, bagaimana? Apakah ada sanggahan atau sudah terjawab? Sudah cukup, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, dari Habibi, saat ini kondisi global masih penuh ketidakpastian dan banyak saham di Indonesia mengalami koreksi cukup dalam. Menurut Kak Hilmi, pada level harga sekarang, sektor apa yang justru memiliki potensi pertumbuhan besar ke depan dan apakah ada contoh emiten yang menurut Kak Hilmi menarik atau berpotensi menjadi multi bagger? Oke, pertanyaan menarik nih. Kondisi global masih penuh dengan ketidakpastian ya. Banyak saham mengalami koreksi yang cukup dalam, terutama saham-saham MSCI itu tadi, saham-saham MSCI, terus saham perbankan juga. Em, apakah masuk ke sektor energi atau mungkin lebih menguntungkan? Walaupun kemarin koreksi di hari Jumat ya. Kalau menurut saya kita bisa lihat di ini sih di eh, minyak sama batu bara sih. Kalau minyak masih trennya kemarin udah spek sampai 90 itu di luar sebenarnya di luar dugaan juga ya. Tapi banyak analis juga yang bisa mengatakan bahwa use oil bisa ke atau WTI itu bisa ke 100 dolar lah kalau use oil tadi. Minyak itu masih masih bisa. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan teknikalnya ya. Jangan masuknya juga jangan spekulatif. Kita harus melihat area-area support penting. Kalau emas, kalau menurut saya
pergerakannya lebih terbatas ya, lebih ke terbatas. Yang menarik itu batu bara sama nikel. Itu. Kalau kita mencocokkan tahun ini kan tahun-tahun kuda api kan. Tahun-tahun kuda api itu hubungannya di sektor energi memang. Cuman kalau lihat yang multi bagger sebenarnya udah kelewat juga. Udah kelewat juga dari awal tahun itu ada saham-saham nikel sama timah karena kan itu berkaitan dengan kuda api kan hubungannya. Nikel, timah, ya sekarang minyak batu bara nih yang batu bara terutama yang belum belum gerak gitu. Kalau misalnya kemarin ya kita lihat lihat Indi sama Tins ya, terutama Tins itu kenaikannya udah multi bagger gitu. Gitu. Kalau misalnya mau berburu dividen ya, dividen di sektor perbankan itu oke, Bank Mandiri, Bank BNI, ya. Tapi kita harus cukup kuat-kuat nih, cukup kuat mental kita buat ngehold. Karena sebenarnya Big Bang ini masih dijual asing ya, dijual asingnya sangat signifikan dari tahun 2023. Cuman yang menjadi katalis positif itu kan ada nih pembelinya, ada dana pensiun, asuransi, nanti bahkan Darantara ya kan, Dapen asuransi, reksadana, manajer investasi juga pasti kepemilikan porsinya itu kan ada aturan kepemilikan porsinya di saham itu digedein kan untuk mengelola keuangan. Nah, itu kalau dilihat secara kualitatif duitnya lebih gede nih daripada duit asing yang keluar. Nah, itu bisa jadi indikasi positif buat kita berburu dividen di sektor perbankan. Nah, selain sektor perbankan, sektor yang menarik itu ya sektor pertambangan batu bara itu. Batu bara itu dikenal dengan dividen yang tinggi. Ya, ada PTBA kalau tahun lalu, tahun sebelum Adaro ganti ya spin off ke energi bersih. Adaro itu juga oke. Kalau sekarang mungkin lihatnya di ADMR sama ADI ya, ADI. Lalu di tahun ini juga saya lihat ada sektor ini emas, bukan emas, gas cair LNG. LNG itu cukup menarik juga ya. Itu kalau LNG ada SA sama pengangkutannya itu di Sochi ya. Cuman Sochi juga udah naik, nah yang belum SA nih. Nanti tinggal lihat ya eh, broker summernya gimana. Ini tapi disclaimer on ya, ini saya melakukan analisisnya analisis kualitatif ya, analisis yang ada di market dari saya breakdown dari atas ke bawah dari kondisi geopolitik sampai sekarang. Cuman ada beberapa juga yang ketinggalan gitu, ketinggalan jauh, ketinggalan lah seperti tim sama Indi itu kan udah jalan gitu. Nah, yang belum kan kita lihat sisanya nih apa nih gitu. Nah, yang udah kan kalau kita baca, kalau dulu kan programnya dari pemerintah nih, program pemerintah misalnya di MBG. Nah, eh, saham-saham bahkan saham kompreng MBG kan ada Emiten Part juga udah naik. Nah, sebenarnya trennya udah agak berakhir nih di ayam-ayaman di Java di main di emiten ayam itu tadi. Nah, itu sih yang menarik mungkin minyak sama gas cair kalau saya LNG gitu Mas. Mungkin ada sanggahan atau mau diskusi juga nggak apa-apa. Saya balikan ke Mbak moderator. Baik, terima kasih. Pada Habibi, bagaimana ada tanggapan? Mungkin belum ada, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Jihan, di era ketidakpastian global dan memanasnya geopolitik global sekarang, menurut Kak Hilmi, bagaimana strategi yang bagus? Apakah masuk ke sektor energi Hmm. atau emas yang mungkin lebih menguntungkan walaupun kemarin koreksi semua di hari Jumat atau berburu dividen di sektor perbankan atau invest di instrumen lain seperti reksadana. Oke, saya jawab ya. Em, Kalau kondisi sekarang, jujur kita harus lebih hati-hati dan pinter ya. Pinter membaca pergerakan pasar, kondisinya gimana, sama kita pertimbangkan profil risiko. Kalau misalnya kamu profil risiko yang eh, tidak bisa menerima toleransi risiko yang besar, better ya berburu dividen sama instrumen investasi reksadana. Paling nggak reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang. Itu kalau mau cari aman. Sedangkan kalau kita lihat emas ya, emas kalau kamu lihat teknikal emas udah sementara ini jelek ya. Sementara ini jelek tadi Antam, Harta.
terus Archie udah koreksi kan. Nah, sedangkan emasnya ini range-nya range sempit ya, masih masih emasnya ini masih galau sebenarnya antara perangnya ini bakal terus-terusan atau ada gencatan senjata. Nah, kalau ada gencatan senjata, tiba-tiba ada gencatan senjata, emas pasti bakal koreksi. Emas koreksi, minyak koreksi. Nah, kalau di sektor komoditas, lebih beresiko ya, lebih beresiko. Jadi kalau misalnya kamu profil risikonya tinggi, kalau mau main di komoditas, ya perhatikan komoditas yang gerak dan belum bergerak itu apa aja. Gitu. Kalau misalnya di emas cukup beresiko, kalau di minyak mungkin bisa dipertimbangkan ya melihat harga komoditasnya sama gas itu tadi. Em, Berburu dividen juga oke sih di perbankan ya, di Big Bank, mungkin di Bank Mandiri sama Bank Mandiri, BRI sama BNI itu dividen yieldnya oke dan banyak ya. Nah kalau misalnya di BRI dia setahun ini udah harusnya 2 kali ya interim sama dividen dividen cashnya gitu. Di saham LPPF tadi itu juga dividennya lumayan. Ya, di komoditas Pegas itu juga dia bagi dividen. Nah, Medco juga bagi dividen. Cuman kalau lihat saham-saham yang kamu mau berburu dividen, dilihat juga teknikalnya. Apakah saham tersebut itu masih di bawah atau udah di atas? Kalau misalnya beli saham dividen, sahamnya udah di atas, sudah harga naik, itu eh, risikonya lebih ya. Jadi better akumnya itu pelan-pelan di saham-saham yang masih di bawah karena kita nanti cari momentum ya, momentum dia bagi dividen sama kenaikan harganya. Nah, itu nanti juga bisa dipertimbangkan nih. Mau cari capital gain-nya karena harganya lompat mau bagi dividen atau mau pure bagi dividen, mau dapat dividennya aja. Nah, kalau pure mau dapat dividennya aja, ada juga risikonya nanti biasanya di ex-date dividend harganya bakal turun. Cuman kalau misalnya kamu udah beli di harga harga bawah, nggak masalah kalau misalnya mau keluar atau mau mau ngekat, bukan mau ke cut loss ya, mau mau keluar gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya balikan lagi ke Pak Moderator. Nah, baik, terima kasih. Mungkin dari Jihan, bagaimana? Apakah sudah menjawab? Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Vivi, dalam situasi konflik internasional saat ini, apakah analisis teknikal masih relevan, Kak? Atau kita harus lebih mengutamakan analisis fundamental dan berita global? Analisis teknikal itu masih relevan ya. Ya, yang mendorong analisis teknikal itu ya news. Kalau misalnya newsnya jelek itu kan biasanya kan teknikalnya juga pasti bakal marketnya bakal ke-trigger. Nah, di analis teknikal itu kita nggak hanya baca candlesticknya aja, tapi juga harus bisa baca indikatornya. Misalnya macros tadi. Kalau misalnya ada ada indikasi indikatornya jelek atau indikatornya bagus, kita bisa tahu itu. Jadi teknikal masih relevan ya. Masih relevan karena pendorong teknikal itu adalah news. Kalau newsnya masih jelek, ya teknikalnya kemungkinan besar buat dia, kalau sekarang kan misalnya kondisi teknikalnya kan turun nih, dia buat berhenti di support lalu melakukan rebound gitu masih masih kecil. Tuh. Tetap harus harus sesuai porsinya ya, teknikal, fundamental sama global. Karena nggak bisa, kalau menurut saya nggak bisa sih kita pakai satu analisis aja. Biasanya teknikal itu gabungannya ya sama sama global. Terus kalau mau analisis fundamental itu juga harus dilihat dulu teknikalnya. Jadi saling berkaitan gitu. Soalnya saya juga pernah nih, ini berbagi pengalaman aja nih, eh, beli saham teknikalnya bagus, tapi nggak ada news. Ya otomatis marketnya nggak gerak dong. Nah, ketika market jelek, sahamnya ikut keseret gitu. Padahal teknikalnya udah bagus. Kita harus memperhatikan newsnya juga. Entah itu news global atau news di internal perusahaan, mau ada aksi korporasi apa. Karena itu yang mendorong investor untuk melakukan pembelian. Gitu.
Bagaimana, Vivi? Apakah sudah menjawab? Pertanyaan selanjutnya dari Dewangga. Dengan market pasar sekarang yang lagi mengalami penurunan dan geopolitik yang cukup memanas, sebaiknya kita sebagai investor muda FOMO dengan sell atau melakukan buy. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. FOMO dengan dilihat dari FOMO-nya aja ini salah sebenarnya, karena nggak bisa kita ikut-ikutan FOMO pakai strategi ikut-ikutan orang lain atau ya ketrigger orang lain kan kalau FOMO. Apalagi sell. Nah, sell ini sebelumnya keputusan pembeliannya gimana nih? Ya, saya juga harus perlu bertanyakan mau swing kah, day trade atau scalping. Nah, kalau misalnya udah ada niatnya mau scalping kan berarti kan udah ada ada trading plan buat cut loss atau taking profit di berapa. Kalau sebagai investor muda ya kita harus better analisis ya, analisis kondisi sekarang better better duitnya diamanin dulu. Kalau mau strategi paling minim resiko ya bisa nge-switch ya, nge-switch ke reksadana entah itu pasar uang atau pendapatan tetap. Nah, ntar masuk kalau marketnya udah enak lagi. Kalau dilihat dari return ya, dilihat dari return reksadana pasar uang sama pendapatan tetap itu kecil, tapi ketika dilihat dari size dash modal, ya katakanlah modal kita melakukan switching ke pendapatan tetap, itu katakanlah 2 minggu, 2 minggu itu udah dapet untung yang lumayan loh daripada kita memaksakan diri membeli saham ya di kondisi sekarang. Nah, kalau kita lihat tab grindernya juga kemarin aneh-aneh mau buat spekulatif buy itu juga sangat rawan sekali ya. Kecuali eh, kita bisa membaca indikator-indikator lain di kalau marketnya udah open entah itu volume, order book, ya formula pembelian itu mungkin oke lah kalau mau buat scalping gitu. Tapi tetap harus menganalisis dulu ya sesuai ilmunya ya. Gitu. Mungkin saya balikkan ke moderator ya. Ya. Baik untuk Dewangga, apakah ada sanggahan? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Alifuddin. Misalnya, seorang investor tertarik pada saham komoditas seperti PT Bukit Asam atau PTBA karena dikenal memberikan dividen yang besar. Namun, ia juga berharap harga sahamnya naik untuk mendapatkan capital gain. Dalam kondisi pasar yang sedang merah, apakah lebih baik fokus pada dividen saja atau tetap mempertimbangkan potensi kenaikan harga saham? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Pertanyaan yang menarik sih ini. Sepertinya bimbang ya antara mau dapat dividen atau mau dapat capital gain. Karena dua hal ini sebenarnya strateginya itu beda. Kalau misalnya mau dapat dividen itu bisa pakai dua strategi juga. Bisa cicil dari lama. Kalau cicil dari lama kan otomatis kamu punya dividen yield yang tinggi gitu. Kalau misalnya cicil dari harga 2.900, 2.800 di harga sekarang kan udah posisi untung nih. Jadi nanti kalau misalnya dia bagi dividen, kamu dapat capital gain dan dapat dividennya gitu. Kalau dividen PTBA sendiri, kalau misalnya di harga, bukan di harga sekarang ya, di harga 2.800-an lah, atau 2.600, itu bisa dapat dividen yield sekitar 11% atau 12%, antara range 9 sampai 11% kalau nggak salah ya, gitu. Kalau kondisi pasar yang sedang merah kalau saat ini ya kita fokus ke teknikalnya dulu ya, fokus ke teknikal saham PTBA ya. Kemudian memperhatikan juga kondisi global harga harga komoditas batu baranya. Dua itu sih. Kalau misalnya sahamnya udah udah hijau ya udah hijau dan di area resist ya better jangan dikejar dulu, better pertimbangkan untuk tunggu koreksinya dulu itu. Dan kalau misalnya mau dapat dividen itu juga kan bisa beli sahamnya di waktu-waktu ini, waktu come date. Nah, tapi kalau resikonya kalau beli di waktu come date, harganya kan udah naik.
harganya udah naik dan kamu dapat harga tinggi, otomatis dividen yield yang kamu dapat jadinya kecil. Dan besoknya pas waktu ex-date belum tentu sahamnya bisa bertahan. Kalau kita lihat historisnya ya, historisnya dari PTBA, setiap dia bagi dividen di waktu ex-date, turunnya koreksinya sangat dalam. Nah, kalau saya dari kacamata saya, kalau misalnya mau cari dividen di saham PTBA, saham-saham pertambangan, itu cicilnya dari jauh-jauh hari waktu harganya di bottom. Gitu. Waktu di bottom kita lakukan DCA. Ini pertimbangan dari sisi risiko ya, sisi risiko. Nanti selain dapat dividen, kamu juga bisa dapat capital gain-nya dari kenaikan kenaikan harganya sampai TBA waktu comeback. Itu sih. Mungkin itu jawaban dari saya buat Mas Alif. Baik, terima kasih kepada Alifuddin. Bagaimana? Apakah sudah menjawab? Eh, Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya, terima kasih kepada para peserta atas pertanyaannya dan kepada Kak Muhammad Hilmi atas jawaban yang sangat jelas dan informatif tentunya, sehingga kita dapat bisa memperdalam lagi pemahaman dari kita. Kemudian dari diskusi kita hari ini, ada beberapa poin penting yang bisa kita dapat simpulkan, yaitu bahwa dalam investasi saham, menentukan timing yang tepat tidak hanya bergantung pada satu faktor saja. Investor perlu memahami gambaran besar pasar seperti kondisi geopolitik, pergerakan komoditas, serta arah pasar saham secara keseluruhan. Selain itu, analisis fundamental dan analisis teknikal menjadi alat penting untuk membantu menentukan momen masuk dan keluar dari pasar. Kita juga belajar bahwa setiap investor memiliki gaya trading yang berbeda, mulai dari scalping, trading, hingga swing trading yang tentunya memiliki profil risiko masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk memiliki trading plan yang jelas, menetapkan target profit dan stop loss, serta melakukan manajemen risiko dengan baik. Keberhasilan dalam trading juga dipengaruhi oleh kemampuan mengelola emosi seperti menghindari FOMO, overconfidence, maupun ketakutan berlebihan terhadap kerugian. Baik, sekian diskusi kita hari ini. Semoga diskusi ini bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Kak Muhammad Hilmi sebagai pemateri, kepada Kak Vivi Rizky Febrianti, serta kepada seluruh peserta diskusi yang telah berpartisipasi dengan aktif. Selanjutnya, mohon untuk seluruh peserta, untuk on-cam, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Baik teman-teman, saya hitung ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan tutup. Saya Sofiatul Uma selaku moderator dan MC. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu jalannya acara. Sampai jumpa di diskusi internal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sehat selalu ya. Terima Terima kasih, kasih Kak Kak. Hilmi. Terima kasih, Kak. Oke.